Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahab. Saya siswi dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin yang dibimbing oleh Bapak Koto Hamdani Pardede. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campuran tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan autokrasi. Dalam artian lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah presiden dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama. Dalam sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya. Namun dengan satu pengecualian, negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden. Ciri yang paling khas demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campuran tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin diantaranya adalah 1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. 2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu, yaitu awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti 1. Pembentukan nasionalis atau agama dan komunis. 2. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. 3. Pengangkatan ketua DPR gotong royong atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. 4. GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pemburuan kehidupan politik atau sosial dan ekonomi. Gagasan ini juga dikenal sebagai konsep presiden 1957. Ada dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu 1. Pemburuan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan afiliasi masyarakat secara seimbang. 2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional dan golongan karya. Demokrasi terpimpin dibentuk bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya justru terdapat banyak pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Pada proses pelaksanaannya, Presiden Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965 menandakan ditinggalkannya demokrasi terpimpin dan menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Sekian dan terima kasih.